Janji nikah dengan keluarga Panglima itu keputusan ibuku semasa hidup. Setelah ibu meninggal, ayahku yang jahat buang aku ke desa tanpa peduli selama belasan tahun. Sekarang minta aku balik ke kota Bina. Apa dia mau rebut pernikahanku? Tapi ini bisa jadi alasanku untuk kembali ke kota Bina. Siapa kau? Kembali ke tempat masing-masing, jangan bergerak. Ayo, merunduk. Diamlah. Teriak lebih keras. Kalau enggak, aku akan iris tenggorokanmu. Aku nggak bisa. Berapa umurmu? 18 tahun. Enggak kecil lagi. Jangan pura-pura polos. Harus temukan Lia. Dia itu jenderal dari keluarga Panglima. Kalau nggak dibunuh kali ini, kita semua akan mati. Tapi Pak, Lian beneran sangat menakutkan. Kita belasan orang kejar dia dengan pistol, tapi dia nggak terluka. Sekarang, kita masih bisa temukan dia. Ayo! Cepat teriak. Kalau nggak teriak, akan aku iris. Lihat ruangan ini. Siapa kalian? Cepat keluar! Ayo! Cih, kurang ajar. Orang kaya nggak tahu malu. Di dalam kereta juga berani buat macam-macam. Tidak ada. Ayo! Kau mau kerja sama denganku? Pistolmu jadi bayarannya ya, biar sepadan. Terima kasih. Siapa namamu? Siti. Siti. Nama yang kampungan. Tapi wajahmu cukup cantik. Kau tolong aku. Aku akan membalasmu. Kereta api ini akan segera tiba di kota Bina. Aku akan minta orang jemput kau di stasiun. Pistol Browning terbaru. Ini yang aku mau. Gak dijual di pasaran. Bahkan gak ada di pasar gelap. Dia bilang, jemput aku di stasiun. Berarti dia punya pengaruh di kota Bina. Aku curi pistolnya. Aku gak boleh ketemu dia. Aku harus bisa menghindar. Putriku ini paling cantik. Hei, mau kemana kau? Kesia, sudah sebesar ini. Bagaimana kalau kau membantu? Ini kakakmu. Aku bantu. Kami menjemputmu untuk batalkan pernikahanmu. Tanganmu konyol sekali. Sekarang siapa yang masih kepang rambut? Sani, jangan bicara begitu. Kesi ini tumbuh besar di desa. Gak paham gaya di kota, itu wajar. Setelah ibuku meninggal, ibu tiri dan kakak yang gak tahu diri ini langsung datang. Kalian tunggu saja. Tumbuh besar di desa. Pantas saja buat malu. Yang bisa jadi istri jenderal muda cuma putriku saja. Sudahlah Bu, ayo kita ke kediaman Panglima. Kau, setelah tiba di kediaman Panglima jangan asal bicara. Kalau kau asal bicara dan buat malu keluarga Asgard, akan aku kasih pelajaran. Baik. Ayo pergi. Meski aku bunuh belasan orang di kereta api, pemimpinnya lari buat aku nggak puas. Bagaimanapun caranya, dalang di balik ini harus ketemu. Aku mau dia hidup sengsara. Aku mengerti. Sudah ada petunjuknya. Selain itu, di mana wanita itu? Pak, kami sudah lihat semua data penumpang. Gak ada wanita bernama Siti. Nama palsu. Iya. Bahkan berani curi pistolku. Wanita ini menarik. Hari ini juga, temukan wanita itu. Aku mau berterima kasih padanya. Baik, Pak. Bu, aku sudah bawa Casey ke sini.
bagaimana proses pembatalan pernikahannya? Kau Casey, Benar, Bu. putraku masih dinara karena kalian mau batal nikah. Aku... Bu, bisa aku bicara berdua dengan Anda? Bisa? Ikut aku ke atas. Katakan, anak ini beneran dari desa. Gayanya begitu elegan. Putri bangsawan di Kota Bina juga kalah sama dia. Bu, aku nggak setuju pernikahan dibatalkan. Bu, aku nggak setuju pernikahan dibatalkan. Kau nggak setuju? Kau tahu dengan siapa kau bicara? Kau ini siapa? Kau ini cuma gadis yang tumbuh besar di desa. Apa kau cocok dengan putraku? Jangan nggak tahu diri. Tentu saja aku tahu dengan siapa aku bicara. Bu, perjanjian nikah ini adalah keputusan Anda dengan ibuku. Saat ini, aku sangat butuh pernikahan. Kau bilang apa? Kondisi keluargaku, Anda pasti sudah tahu. Kalau nggak punya identitas sebagai istri jenderal muda, aku nggak bisa bertahan hidup. Mereka akan telan aku hidup-hidup. Anda dan jenderal muda, penyokongku satu-satunya. Kau begitu lantang ingin punya jabatan tinggi. Kau beneran nggak tahu malu ya? Terima kasih pujiannya. Casey, atas dasar apa kau nggak setuju? Kenapa kami harus jadi penyokongmu? Kau tahu kan, bunuh semut itu sangat mudah. Di mataku, kau lebih kecil dari semut. Bunuh semut itu sangat mudah, tapi hilangkan bukti bukan hal yang mudah. Silakan dilihat. Kau... Surat-surat ini, semuanya aku simpan. Ini peninggalan ibuku dulu. Dia bilang, hadiah pertemuan untuk calon mertuaku. Ini surat cinta yang kutulis untuk pria itu. Waktu itu, aku udah nikah sama Panglima. Enggak, Panglima nggak boleh tahu surat-surat ini. Kamu nggak takut aku membunuhmu? Bunuh aku sangat mudah, tapi aku nggak bisa dibungkam. Kalau aku mati, semua rakyat Kota Bina akan tahu isi surat ini. Menurut Anda sepadan? Kau lagi mengancamku. Mau pakai cara ini untuk nikah dengan keluarga Panglima? Ini bukan ancaman. Setelah tunjukkan surat ini, aku tahu Anda nggak akan biarkan aku. Aku juga nggak mau nikah dengan jenderal. Yang aku mau cuma posisi istri jenderal muda di kediaman ini. Biar orang desa seperti aku bisa berdiri tegak di keluarga ayahku yang kejam. Mau berapa lama? 1 tahun saja. 1 tahun kemudian, aku akan batalkan pernikahan. Baik. Tapi surat-surat ini, kau harus kasih semuanya padaku. Kecuali Anda membuat aku marah. Kalau enggak, mengeluarkan surat ini sama saja mati bersama Anda. Aku belum mau mati. Tenang saja, itu barang pertahananku. Aku lebih menjaganya dibanding Anda. Kenapa harus percaya padamu? Setelah ini percaya padaku, apa Anda masih punya pilihan lain? Bu, aku ingin lusa Anda mengadakan pesta dansa di depan semua pejabat kota. Akui aku sebagai calon istri jenderal kedua. Apa bisa? Apa bisa?
Apa aku punya pilihan lain? Aku mengucapkan banyak terima kasih. Apa yang mereka bicarakan? Jangan-jangan pembatalannya ada perubahan. Enggak. Aku berpikir berlebihan. Bu Hesti terus bilang cuma gadis berbakat seperti putriku Sani yang layak nikah dengan jenderal kedua. Sampai jumpa di pesta dansa lusa. Kau harus datang. Baik, Bu. Aku pergi dulu. Bu Hesti, kami pamit pergi dulu. Casey, soal pembatalan pernikahan, apa yang kau bahas dengan Bu Hesti? Bu Hesti bilang, lusa akan diadakan pesta dansa di kediaman Panglima. Semua kerabat akan datang. Dia ingin mengumumkan hal yang sangat penting. Sepertinya Bu Hesti mau batalkan pernikahan ini di depan semua orang. Tenang saja, meski pernikahan ini batal, aku akan carikan kau suami di kota Bina. Seperti tukang daging atau tukang becak. Kualifikasi mereka gak bisa kau dapatkan di desa. Ibu, kau terlalu peduli dengan dia. Tukang daging atau becak? Aku rasa pengemis di kota lebih baik daripada pria di desa. Benar nggak, Casey? Ibu, sepertinya janji nikahnya dengan keluarga Panglima sudah dibatalkan. Kalau begitu, kapan keluarga Panglima tunangan denganku? Pasti lusa. Bu Hesti pasti akan umumkan di depan semua orang. Sangat bagus, Bu. Ayo. Sudah pulang. Bagaimana soal pernikahannya? Pak, lusa Bu Hesti undang kita hadiri pesta dansa di kediaman Panglima. Nanti akan diumumkan Casey dan jenderal kedua batal menikah. Sepertinya pernikahan ini sudah dibatalkan sepenuhnya. Oh iya, waktu itu Bu Hesti bilang cuma Sani yang layak jadi istri jenderal kedua. Hal ini sudah dibahas sampai mana? Aku rasa waktu umumkan pembatalan pernikahan Casey sekaligus umumkan pernikahan Sani dengan jenderal kedua. Bagus, Sani lebih punya kemampuan. Hah? Kau, setelah pesta dansa selesai, kembalilah ke desa. Besok siang, pergi jalan ke pusat kota untuk tambah pengetahuan. Biar kedatangan kau gak sia-sia. Harus tahu bersyukur. Baik, Ayah. Ya, pergilah. Sam dan Lisa pikir keluarga Panglima ingin membatalkan nikah dan menyuruh Sani untuk gantikan aku. Setelah Bu Hesti umumkan identitasku besok malam, nggak tahu bagaimana ekspresi mereka. Aku menunggunya. Kediaman Asgard. Ini aset milik keluarga ibuku. Kali ini aku kembali dan tentu nggak akan pergi. Aku mau rebut kembali semua milikku. Dan aku akan mengusir semua orang yang gak tahu malu ini. Pencuri? Kau cukup susah dicari. Kau siapa ya? Aku gak mengenalmu. Nggak mengenalku? Masuklah ke mobil. Kita bisa kenalan di dalam. Pencuri, di mana pistolku? Nyalimu besar juga ya. Berani curi pistolku.
Aku nggak tahu apa maksudmu. Nggak mau mengaku. Apa kau tahu, aku cari kau seharian di stasiun. Kau mau apa? Namamu beneran Siti? Benar. Siti? Nama yang bagus. Lepaskan aku. Kenapa? Nggak mau? Aku bukan wanitamu. Aku ini gadis baik-baik. Nggak boleh disentuh. Ini kelakuan rakyat Kota Bina. Jadi wanitaku, kau nggak akan rugi. Pak, aku baru saja dapat kabar. Orang yang mau membunuhmu di kereta api sudah ditangkap. Saat ini ada di penjara 10 mil dari Kota Bina. Bagus, sangat bagus. Jalan. Ayo, aku akan bawa kau pergi ke interogasi penjahat. Pak, sudah interogasi setengah jam. Gak dapat informasi apapun. Sudah pakai besi panas? Sudah. Dia cukup keras kepala. Keras kepala? Pernah lihat orang dikuliti? Tolong, ini cuma candaan. Pasti bukan kenyataan. Pergi. Kuliti dia sekarang. Jangan lari. Aku mau pulang. Aku peluk kau. Aku bilang. Ini instruksi Pak Mark. Pak Mark mau membunuhmu. Tanya dengan jelas. Setelah itu, tetap kuliti. Lepaskan aku. Masih perawan? Kau begitu muda, harusnya masih. Kau nggak akan bisa tahan. Hari ini, aku lepaskan dulu. Ke kediaman Asgard. Bagaimana kau tahu? Aku nggak cuma tahu kau anggota kediaman Asgard. Aku juga tahu. Namamu Cassie Asgard. Calon istri jenderal kedua, keluarga Panglima. Kau jelas-jelas tahu. Aku calon istri jenderal kedua keluarga Panglima. Tapi kenapa kau masih berani lakukan ini? Kau seorang prajurit. Kau nggak takut dihukum oleh keluarga Panglima? Meski aku tiduri kau di kediaman Panglima, nggak akan ada orang yang berani hukum aku. Mau coba? Kau ini siapa? Aku nggak antar kau hari ini, Nona Casey. Sampai jumpa. Pak, Ibu tiri Anda telepon dan bilang ada pesta dansa yang penting di kediaman Panglima besok. Dia minta Anda pulang. Pesta dansa ini untuk sambut calon istri jenderal kedua. Aku tertarik dengan wanita ini. Dia nggak akan jadi calon istri adikku. Pesta dansa besok,
Sangat menarik. Janji nikah dengan keluarga Panglima itu keputusan ibuku semasa hidup. Setelah ibu meninggal, ayahku yang jahat buang aku ke desa tanpa peduli selama belasan tahun. Sekarang minta aku balik ke kota Bina. Apa dia mau rebut pernikahanku? Tapi ini bisa jadi alasanku untuk kembali ke kota Bina. Siapa kau? Kembali ke tempat masing-masing. Jangan bergerak. Ayo, merunduk. Diamlah. Teriak lebih keras. Kalau enggak, aku akan iris tenggorokanmu. Aku nggak bisa. Berapa umurmu? 18 tahun. Enggak kecil lagi. Jangan pura-pura polos. Harus temukan Lia. Dia itu jenderal dari keluarga Panglima. Kalau nggak dibunuh kali ini, kita semua akan mati. Tapi Pak, Lian beneran sangat menakutkan. Kita belasan orang kejar dia dengan pistol, tapi dia nggak terluka. Sekarang, kita masih bisa temukan dia. Ayo! Cepat teriak. Kalau enggak teriak, akan aku iris. Lihat ruangan ini. Siapa kalian? Cepat keluar! Ayo. Cih, kurang ajar. Orang kaya nggak tahu malu. Di dalam kereta juga berani buat macam-macam. Tidak ada. Ayo! Kau mau kerja sama denganku? Pistolmu jadi bayarannya ya, biar sepadan. Terima kasih. Siapa namamu? Siti, Siti. Nama yang kampungan. Tapi wajahmu cukup cantik. Kau tolong aku. Aku akan membalasmu. Kereta api ini akan segera tiba di kota Bina. Aku akan minta orang jemput kau di stasiun. pistol Browning terbaru. Ini yang aku mau. Gak dijual di pasaran. Bahkan gak ada di pasar gelap. Dia bilang, jemput aku di stasiun. Berarti dia punya pengaruh di kota Bina. Aku curi pistolnya. Aku gak boleh ketemu dia. Aku harus bisa menghindar. Putriku ini paling cantik. Hei, mau kemana Kesia, kamu? sudah Baik sebesar sekali bawaanmu. ini. Bagaimana kalau kamu membantu? Ini kakakmu. Aku bantu. Kami menjemputmu untuk batalkan pernikahanmu. Kepanganmu konyol sekali. Sekarang siapa yang masih kepang rambut? Sani, jangan bicara begitu. Kesi ini tumbuh besar di desa. Gak paham gaya di kota, itu wajar. Setelah ibuku meninggal, ibu tiri dan kakak yang gak tahu diri ini langsung datang. Kalian tunggu saja. Tumbuh besar di desa. Pantas saja buat malu. Yang bisa jadi istri jenderal muda cuma putriku saja. Sudahlah, Bu. Ayo kita ke kediaman Panglima. Kau, setelah tiba di kediaman Panglima, jangan asal bicara. Kalau kau asal bicara dan buat malu keluarga Asgard, akan aku kasih pelajaran. Baik, Ayo pergi. Meski aku bunuh belasan orang di kereta api, pemimpinnya lari buat aku nggak puas. Bagaimanapun caranya, dalang di balik ini harus ketemu. Aku mau dia hidup sengsara. Aku mengerti. Sudah ada petunjuknya. Selain itu, di mana wanita itu? Pak, kami sudah lihat semua data penumpang. Gak ada wanita bernama Siti. Nama palsu. Iya, Bahkan berani curi pistolku. Wanita ini menarik. Hari ini juga, temukan wanita itu. Aku mau berterima kasih padanya. baik, Pak.
Bu, aku sudah bawa Casey ke sini. Bagaimana proses pembatalan pernikahannya? Kau Casey, Benar, Bu. putraku masih dinara karena kalian mau batal nikah. Aku... Bu, bisa aku bicara berdua dengan Anda? Bisa? Ikut aku ke atas. Katakan, anak ini beneran dari desa. Gayanya begitu elegan. Putri bangsawan di kota Bina juga kalah sama dia. Bu, aku nggak setuju. Pernikahan dibatalkan. Bu, aku nggak setuju. Pernikahan dibatalkan. Kau nggak setuju? Kau tahu dengan siapa kau bicara? Kau ini siapa? Kau ini cuma gadis yang tumbuh besar di desa. Apa kau cocok dengan putraku? Jangan nggak tahu diri. Tentu saja aku tahu dengan siapa aku bicara. Bu, perjanjian nikah ini adalah keputusan Anda dengan ibuku. Saat ini, aku sangat butuh pernikahan. Kau bilang apa? Kondisi keluargaku, Anda pasti sudah tahu. Kalau nggak punya identitas sebagai istri jenderal muda, aku nggak bisa bertahan hidup. Mereka akan telan aku hidup-hidup. Anda dan jenderal muda, penyokongku satu-satunya. Kau begitu lantang ingin punya jabatan tinggi. Kau beneran gak tahu malu ya? Terima kasih pujiannya. Casey, atas dasar apa kau gak setuju? Kenapa kami harus jadi penyokongmu? Kau tahu kan, bunuh semut itu sangat mudah. Di mataku, kau lebih kecil dari semut. Bunuh semut itu sangat mudah, tapi hilangkan bukti bukan hal yang mudah. Silakan dilihat. Kau... Surat-surat ini, semuanya aku simpan. Ini peninggalan ibuku dulu. Dia bilang, hadiah pertemuan untuk calon mertuaku. Ini surat cinta yang kutulis untuk pria itu. Waktu itu, aku udah nikah sama Panglima. Enggak, Panglima nggak boleh tahu surat-surat ini. Kamu nggak takut aku membunuhmu? Bunuh aku sangat mudah, tapi aku nggak bisa dibungkam. Kalau aku mati, semua rakyat kota Bina akan tahu isi surat ini. Menurut Anda sepadan? Kau lagi mengancamku. Mau pakai cara ini untuk nikah dengan keluarga Panglima? Ini bukan ancaman. Setelah tunjukkan surat ini, aku tahu Anda nggak akan biarkan aku. Aku juga nggak mau nikah dengan jenderal. Yang aku mau cuma posisi istri jenderal muda di kediaman ini. Biar orang desa seperti aku bisa berdiri tegak di keluarga ayahku yang kejam. Mau berapa lama? 1 tahun saja. 1 tahun kemudian, aku akan batalkan pernikahan. Baik, tapi surat-surat ini kau harus kasih semuanya padaku. Kecuali Anda membuat aku marah. Kalau enggak mengeluarkan surat ini, sama saja mati bersama Anda. Aku belum mau mati. Tenang saja, itu barang pertahananku. Aku lebih menjaganya dibanding Anda. Kenapa harus percaya padamu? Selain percaya padaku, apa Anda masih punya pilihan lain? Bu, aku ingin lusa Anda mengadakan pesta dansa di depan semua pejabat kota. Akui aku sebagai calon istri jenderal kedua. Apa bisa? Apa bisa?
Apa aku punya pilihan lain? Aku mengucapkan banyak terima kasih. Apa yang mereka bicarakan? Jangan-jangan pembatalannya ada perubahan. Enggak, aku berpikir berlebihan. Bu Hesti terus bilang cuma gadis berbakat seperti putriku Sani yang layak nikah dengan jenderal kedua. Sampai jumpa di pesta dansa lusa. Kau harus datang. Baik, Bu. Aku pergi dulu. Bu Hesti, kami pamit pergi dulu. Casey, soal pembatalan pernikahan, apa yang kau bahas dengan Bu Hesti? Bu Hesti bilang, lusa akan diadakan pesta dansa di kediaman Panglima. Semua kerabat akan datang. Dia ingin mengumumkan hal yang sangat penting. Sepertinya Bu Hesti mau batalkan pernikahan ini di depan semua orang. Tenang saja, meski pernikahan ini batal, aku akan carikan kau suami di kota Bina. Seperti tukang daging atau tukang becak. Kualifikasi mereka nggak bisa kau dapatkan di desa. Ibu, kau terlalu peduli dengan dia. Tukang daging atau becak? Aku rasa pengemis di kota lebih baik daripada pria di desa. Benar nggak, Casey? Ibu, sepertinya janji nikahnya dengan keluarga Panglima sudah dibatalkan. Kalau begitu, kapan keluarga Panglima tunangan denganku? Pasti lusa. Bu Hesti pasti akan umumkan di depan semua orang. Sangat bagus, Bu. Ayo. Sudah pulang. Bagaimana soal pernikahannya? Pak, lusa Bu Hesti undang kita hadiri pesta dansa di kediaman Panglima. Nanti akan diumumkan Casey dan jenderal kedua batal menikah. Sepertinya pernikahan ini sudah dibatalkan sepenuhnya. Oh iya, waktu itu Bu Hesti bilang cuma Sani yang layak jadi istri jenderal kedua. Hal ini sudah dibahas sampai mana? Aku rasa waktu umumkan pembatalan pernikahan Casey sekaligus umumkan pernikahan Sani dengan jenderal kedua. Bagus, Sani lebih punya kemampuan. Hah? Kau, setelah pesta dansa selesai, kembalilah ke desa. Besok siang, pergi jalan ke pusat kota untuk tambah pengetahuan, biar kedatangan kau gak sia-sia. Harus tahu bersyukur. Baik, Ayah. Ya, pergilah. Sam dan Lisa pikir keluarga Panglima ingin membatalkan nikah dan menyuruh Sani untuk gantikan aku. Setelah Bu Hesti umumkan identitasku besok malam, nggak tahu bagaimana ekspresi mereka. Aku menunggunya. Kediaman Asgard. Ini aset milik keluarga ibuku. Kali ini aku kembali dan tentu nggak akan pergi. Aku mau rebut kembali semua milikku. Dan aku akan mengusir semua orang yang gak tahu malu ini. Pencuri. Kau cukup susah dicari. Kau siapa ya? Aku gak mengenalmu. Nggak mengenalku? Masuklah ke mobil. Kita bisa kenalan di dalam. Pencuri, di mana pistolku? Nyalimu besar juga ya. Berani curi pistolku.
Aku nggak tahu apa maksudmu. Nggak mau mengaku. Apa kau tahu, aku cari kau seharian di stasiun. Kau mau apa? Namamu beneran Siti? Benar. Siti? Nama yang bagus. Lepaskan aku. Kenapa? Nggak mau. Aku bukan wanitamu. Aku ini gadis baik-baik. Nggak boleh disentuh. Ini kelakuan rakyat Kota Bina. Jadi wanitaku, kau nggak akan rugi. Pak, aku baru saja dapat kabar. Orang yang mau membunuhmu di kereta api sudah ditangkap. Saat ini ada di penjara 10 mil dari Kota Bina. Bagus, sangat bagus. Jalan. Ayo, aku akan bawa kau pergi ke interogasi penjahat. Pak, sudah interogasi setengah jam. Gak dapat informasi apapun. Sudah pakai besi panas? Sudah. Dia cukup keras kepala. Keras kepala? Pernah lihat orang dikuliti? Tolong, ini cuma candaan. Pasti bukan kenyataan. Pergi. Kuliti dia sekarang. Jangan lari. Aku mau pulang. Aku peluk kau. Aku bilang. Ini instruksi Pak Mark. Pak Mark mau membunuhmu. Tanya dengan jelas. Setelah itu, tetap kuliti. Lepaskan aku. Masih perawan? Kau begitu muda, harusnya masih. Kau nggak akan bisa tahan. Hari ini, aku lepaskan dulu. Ke kediaman Asgard. Bagaimana kau tahu? Aku nggak cuma tahu kau anggota kediaman Asgard. Aku juga tahu. Namamu Cassie Asgard. Calon istri jenderal kedua, keluarga Panglima. Kau jelas-jelas tahu. Aku calon istri jenderal kedua keluarga Panglima. Tapi kenapa kau masih berani lakukan ini? Kau seorang prajurit. Kau nggak takut dihukum oleh keluarga Panglima? Meski aku tiduri kau di kediaman Panglima, nggak akan ada orang yang berani hukum aku. Mau coba? Kau ini siapa? Aku nggak antar kau hari ini, Nona Casey. Sampai jumpa. Pak, Ibu tiri Anda telepon dan bilang ada pesta dansa yang penting di kediaman Panglima besok. Dia minta Anda pulang. Pesta dansa ini untuk sambut calon istri jenderal kedua. Aku tertarik dengan wanita ini. Dia nggak akan jadi calon istri adikku. Pesta dansa besok
sangat menarik. Janji nikah dengan keluarga Panglima itu keputusan ibuku semasa hidup. Setelah ibu meninggal, ayahku yang jahat buang aku ke desa tanpa peduli selama belasan tahun. Sekarang minta aku balik ke kota Bina. Apa dia mau rebut pernikahanku? Tapi ini bisa jadi alasanku untuk kembali ke kota Bina. Siapa kau? Kembali ke tempat masing-masing, jangan bergerak. Ayo, merunduk. Diamlah. Teriak lebih keras. Kalau enggak, aku akan iris tenggorokanmu. Aku nggak bisa. Berapa umurmu? 18 tahun. Enggak kecil lagi. Jangan pura-pura polos. Harus temukan Lia. Dia itu jenderal dari keluarga Panglima. Kalau nggak dibunuh kali ini, kita semua akan mati. Tapi Pak, Lian beneran sangat menakutkan. Kita belasan orang kejar dia dengan pistol, tapi dia nggak terluka. Sekarang, kita masih bisa temukan dia. Ayo! Cepat teriak. Kalau enggak teriak, akan aku iris. Lihat ruangan ini. Siapa kalian? Cepat keluar! Ayo! Cih, kurang ajar. Orang kaya nggak tahu malu. Di dalam kereta juga berani buat macam-macam. Tidak ada. Ayo! Kamu kerja sama denganku. Pistolmu jadi bayarannya ya, biar sepadan. Terima kasih. Siapa namamu? Siti, Siti. Nama yang kampungan. Tapi wajahmu cukup cantik. Kau tolong aku. Aku akan membalasmu. Kereta api ini akan segera tiba di kota Bina. Aku akan minta orang jemput kau di stasiun. pistol Browning terbaru. Ini yang aku mau. Gak dijual di pasaran. Bahkan gak ada di pasar gelap. Dia bilang, jemput aku di stasiun. Berarti dia punya pengaruh di kota Bina. Aku curi pistolnya. Aku gak boleh ketemu dia. Aku harus bisa menghindar. Putriku ini paling cantik. Hei, mau kemana kau? Kesia, sudah Baik, sebesar kami bawa aku. ini. Bagaimana kalau kau membantu? Ini kakakmu. Aku bantu. Kami menjemputmu untuk batalkan pernikahanmu. Kepanganmu konyol sekali. Sekarang siapa yang masih kapang rambut? Sani, jangan bicara begitu. Kesi ini tumbuh besar di desa. Gak paham gaya di kota, itu wajar. Setelah ibuku meninggal, ibu tiri dan kakak yang gak tahu diri ini langsung datang. Kalian tunggu saja. Tumbuh besar di desa. Pantas saja buat malu. Yang bisa jadi istri jenderal muda cuma putriku saja. Sudahlah, Bu. Ayo kita ke kediaman Panglima. Kau, setelah tiba di kediaman Panglima, jangan asal bicara. Kalau kau asal bicara dan buat malu keluarga Asgard, akan aku kasih pelajaran. Baik, Ayo pergi. Meski aku bunuh belasan orang di kereta api, pemimpinnya lari buat aku nggak puas. Bagaimanapun caranya, dalang di balik ini harus ketemu. Aku mau dia hidup sengsara. Aku mengerti. Sudah ada petunjuknya. Selain itu, di mana wanita itu? Pak, kami sudah lihat semua data penumpang. Gak ada wanita bernama Siti. Nama palsu. Iya, Bahkan berani curi pistolku. Wanita ini menarik. Hari ini juga, temukan wanita itu. Aku mau berterima kasih padanya. baik, Pak.
Bu, aku sudah bawa Casey ke sini. Bagaimana proses pembatalan pernikahannya? Kau Casey, Benar, Bu. putraku masih dinara karena kalian mau batal nikah. Aku... Bu, bisa aku bicara berdua dengan Anda? Bisa? Ikut aku ke atas. Katakan, anak ini beneran dari desa. Gayanya begitu elegan. Putri bangsawan di kota Bina juga kalah sama dia. Bu, aku nggak setuju pernikahan dibatalkan. Bu, aku nggak setuju pernikahan dibatalkan. Kau nggak setuju? Kau tahu dengan siapa kau bicara? Kau ini siapa? Kau ini cuma gadis yang tumbuh besar di desa. Apa kau cocok dengan putraku? Jangan nggak tahu diri. Tentu saja aku tahu dengan siapa aku bicara. Bu, perjanjian nikah ini adalah keputusan Anda dengan ibuku. Saat ini, aku sangat butuh pernikahan. Kau bilang apa? Kondisi keluargaku, Anda pasti sudah tahu. Kalau nggak punya identitas sebagai istri jenderal muda, aku nggak bisa bertahan hidup. Mereka akan telan aku hidup-hidup. Anda dan jenderal muda, penyokongku satu-satunya. Kau begitu lantang ingin punya jabatan tinggi. Kau beneran gak tahu malu ya? Terima kasih pujiannya. Casey, atas dasar apa kau gak setuju? Kenapa kami harus jadi penyokongmu? Kau tahu kan, bunuh semut itu sangat mudah. Di mataku, kau lebih kecil dari semut. Bunuh semut itu sangat mudah. Tapi hilangkan bukti bukan hal yang mudah. Silakan dilihat. Kau... Surat-surat ini, semuanya aku simpan. Ini peninggalan ibuku dulu. Dia bilang, hadiah pertemuan untuk calon mertuaku. Ini surat cinta yang kutulis untuk pria itu. Waktu itu, aku udah nikah sama Panglima. Enggak, Panglima nggak boleh tahu surat-surat ini. Kamu nggak takut aku membunuhmu? Bunuh aku sangat mudah. Tapi aku nggak bisa dibungkam. Kalau aku mati, semua rakyat kota Bina akan tahu isi surat ini. Menurut Anda sepadan? Kau lagi mengancamku. Mau pakai cara ini untuk nikah dengan keluarga Panglima? Ini bukan ancaman. Setelah tunjukkan surat ini, aku tahu Anda nggak akan biarkan aku. Aku juga nggak mau nikah dengan jenderal. Yang aku mau cuma posisi istri jenderal muda di kediaman ini. Biar orang desa seperti aku bisa berdiri tegak di keluarga ayahku yang kejam. Mau berapa lama? 1 tahun saja. 1 tahun kemudian, aku akan batalkan pernikahan. Baik, tapi surat-surat ini kau harus kasih semuanya padaku. Kecuali Anda membuat aku marah. Kalau enggak, mengeluarkan surat ini sama saja mati bersama Anda. Aku belum mau mati. Tenang saja, itu barang pertahananku. Aku lebih menjaganya dibanding Anda. Kenapa harus percaya padamu? Selain percaya padaku, apa Anda masih punya pilihan lain? Bu, aku ingin lusa Anda mengadakan pesta dansa di depan semua pejabat kota. Akui aku sebagai calon istri jenderal kedua. Apa bisa? Apa bisa?
Apa aku punya pilihan lain? Aku mengucapkan banyak terima kasih. Apa yang mereka bicarakan? Jangan-jangan pembatalannya ada perubahan. Enggak. Aku berpikir berlebihan. Bu Hesti terus bilang cuma gadis berbakat seperti putriku Sani yang layak nikah dengan jenderal kedua. Sampai jumpa di pesta dansa lusa. Kau harus datang. Baik, Bu. Aku pergi dulu. Bu Hesti, kami pamit pergi dulu. Casey, soal pembatalan pernikahan, apa yang kau bahas dengan Bu Hesti? Bu Hesti bilang, lusa akan diadakan pesta dansa di kediaman Panglima. Semua kerabat akan datang. Dia ingin mengumumkan hal yang sangat penting. Sepertinya Bu Hesti mau batalkan pernikahan ini di depan semua orang. Tenang saja, meski pernikahan ini batal, aku akan carikan kau suami di kota Bina. Seperti tukang daging atau tukang becak. Kualifikasi mereka gak bisa kau dapatkan di desa. Ibu, kau terlalu peduli dengan dia. Tukang daging atau becak? Aku rasa pengemis di kota lebih baik daripada pria di desa. Benar nggak, Casey? Ibu, sepertinya janji nikahnya dengan keluarga Panglima sudah dibatalkan. Kalau begitu, kapan keluarga Panglima tunangan denganku? Pasti lusa. Bu Hesti pasti akan umumkan di depan semua orang. Sangat bagus, Bu. Ayo. Sudah pulang. Bagaimana soal pernikahannya? Pak, lusa Bu Hesti undang kita hadiri pesta dansa di kediaman Panglima. Nanti akan diumumkan Casey dan jenderal kedua batal menikah. Sepertinya pernikahan ini sudah dibatalkan sepenuhnya. Oh iya, waktu itu Bu Hesti bilang cuma Sani yang layak jadi istri jenderal kedua. Hal ini sudah dibahas sampai mana? Aku rasa waktu umumkan pembatalan pernikahan Casey sekaligus umumkan pernikahan Sani dengan jenderal kedua. Bagus, Sani lebih punya kemampuan. Hah? Kau, setelah pesta dansa selesai, kembalilah ke desa. Besok siang, pergi jalan ke pusat kota untuk tambah pengetahuan, biar kedatangan kau gak sia-sia. Harus tahu bersyukur. Baik, Ayah. Ya, pergilah. Sam dan Lisa pikir keluarga Panglima ingin membatalkan nikah dan menyuruh Sani untuk gantikan aku. Setelah Bu Hesti umumkan identitasku besok malam, nggak tahu bagaimana ekspresi mereka. Aku menunggunya. Kediaman Asgard. Ini aset milik keluarga ibuku. Kali ini aku kembali dan tentu nggak akan pergi. Aku mau rebut kembali semua milikku. Dan aku akan mengusir semua orang yang gak tahu malu ini. Pencuri? Kau cukup susah dicari. Kau siapa ya? Aku gak mengenalmu. Hah? Nggak mengenalku? Masuklah ke mobil. Kita bisa kenalan di dalam. Pencuri, di mana pistolku? Nyalimu besar juga ya. Berani curi pistolku.
Aku nggak tahu apa maksudmu. Nggak mau mengaku. Apa kau tahu, aku cari kau seharian di stasiun. Kau mau apa? Namamu beneran Siti? Benar. Siti? Nama yang bagus. Lepaskan aku. Kenapa? Nggak mau? Aku bukan wanitamu. Aku ini gadis baik-baik. Nggak boleh disentuh. Ini kelakuan rakyat Kota Bina. Jadi wanitaku, kau nggak akan rugi. Pak, aku baru saja dapat kabar. Orang yang mau membunuhmu di kereta api sudah ditangkap. Saat ini ada di penjara 10 mil dari Kota Bina. Bagus, sangat bagus. Jalan. Ayo, aku akan bawa kau pergi ke interogasi penjahat. Pak, sudah interogasi setengah jam. Gak dapat informasi apapun. Sudah pakai besi panas? Sudah. Dia cukup keras kepala. Keras kepala? Pernah lihat orang dikuliti? Tolong, ini cuma candaan. Pasti bukan kenyataan. Pergi. Kuliti dia sekarang. Jangan lari. Aku mau pulang. Aku peluk kau. Aku bilang. Ini instruksi Pak Mark. Pak Mark mau membunuhmu. Tanya dengan jelas. Setelah itu, tetap kuliti. Lepaskan aku. Masih perawan? Kau begitu muda, harusnya masih. Kau nggak akan bisa tahan. Hari ini, aku lepaskan dulu. Ke kediaman Asgard. Bagaimana kau tahu? Aku nggak cuma tahu kau anggota kediaman Asgard. Aku juga tahu. Namamu Cassie Asgard. Calon istri jenderal kedua, keluarga Panglima. Kau jelas-jelas tahu. Aku calon istri jenderal kedua keluarga Panglima. Tapi kenapa kau masih berani lakukan ini? Kau seorang prajurit. Kau nggak takut dihukum oleh keluarga Panglima? Meski aku tidur kau di kediaman Panglima, nggak akan ada orang yang berani hukum aku. Mau coba? Kau ini siapa? Aku nggak antar kau hari ini, Nona Casey. Sampai jumpa. Pak, Ibu tiri Anda telepon dan bilang ada pesta dansa yang penting di kediaman Panglima besok. Dia minta Anda pulang. Pesta dansa ini untuk sambut calon istri jenderal kedua. Aku tertarik dengan wanita ini. Dia nggak akan jadi calon istri adikku. Pesta dansa besok,
Sangat menarik.